Selamat datang di video ini. CH-7, drone siluman yang dikembangkan oleh China Aerospace Science and Technology Corporation, CASC, baru-baru ini menarik perhatian setelah gambar-gambar baru muncul selama dan menjelang pertunjukan Zhuhai Airshow 2024. Foto-foto tersebut menampilkan ukuran CH-7 yang mengesankan dan desain yang telah diperbarui. Sebuah video yang dibagikan oleh media pemerintah Tiongkok menunjukkan drone ini di landasan pacu. Video tersebut memperlihatkan CH-7 dengan warna primer kuning, yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar itu adalah prototipe untuk tujuan pengujian. CH-7 dirancang untuk menembus wilayah musuh sambil menghindari deteksi, berkat kombinasi ketinggian terbang yang tinggi dan daya tahan yang lama. Hal ini dimungkinkan karena drone tersebut tidak memerlukan ruang untuk pilot manusia. CH-7 pertama kali diperkenalkan pada Zhuhai Airshow 2018 dengan desain berbentuk sayap terbang, desain yang cukup konvensional untuk drone siluman, serupa dengan pengembangan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat. Namun, pada tahun 2022, desainnya telah berevolusi, dengan tambahan punuk mesin yang lebih panjang di bagian tengah dan ujung sayap yang lebih tajam. Drone ini awalnya dirancang untuk misi pengawasan intelijen dan pengintaian. Namun, baru-baru ini, CH-7 menunjukkan potensi yang kuat dalam peran tempur, khususnya di konteks angkatan laut. Bukti baru menunjukkan bahwa CH-7 dapat digunakan untuk menyerang kapal perang lawan dengan memanfaatkan kemampuan siluman dan kemungkinan membawa rudal hipersonik. CH-7 juga dapat membawa rudal anti-radiasi dan senjata jarak jauh. Pengembangan CH-7 mencerminkan kemampuan Tiongkok yang semakin maju dalam menciptakan kendaraan tempur udara tanpa awak, UAV. Desain utama CH-7 mencakup lubang udara yang jelas di bagian atas untuk mesin turbofan dan sistem knalpot yang dirancang untuk meminimalkan tanda panas, sebuah fitur penting untuk pesawat siluman. Drone ini juga memiliki internal weapon bay untuk membawa senjata dan sensor, sehingga menjaga kemampuan siluman sambil menjalankan berbagai misi. Spesifikasi CH-7 meliputi lebar sayap 26 meter, panjang 10 meter, berat lepas landas maksimum 10.000 kg, kecepatan maksimum 926 km per jam, daya tahan terbang 15 jam. Awalnya, pabrikan menargetkan CH-7 untuk memulai pengujian penerbangan pada tahun 2019 dan masuk ke tahap produksi pada tahun 2022. Namun, hingga tahun 2024, laporan media Tiongkok menunjukkan bahwa CH-7 telah menyelesaikan tahap pengujian, menandakan bahwa pengembangannya hampir selesai. CH-7 memiliki potensi strategis besar dalam misi jarak jauh, termasuk menembus wilayah udara yang dijaga ketat. Drone ini juga dapat mendukung operasi angkatan laut dengan menyediakan data penargetan waktu nyata untuk kapal perang atau pembom rudal jarak jauh Tiongkok. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Dalam sebuah pertunjukan, berbagai macam rudal terlihat berjejer di depan dan di samping CH-7, menunjukkan senjata-senjata yang kemungkinan besar akan digunakan oleh drone ini. Sebagian besar rudal tersebut tampaknya adalah rudal udara ke permukaan yang dirancang untuk dipasang di internal weapon bay CH-7. Namun, salah satu rudal besar yang menarik perhatian adalah YJ-21, atau lebih tepatnya varian ekspor YJ-21E. YJ-21 adalah rudal balistik baru yang dirancang untuk menyerang kapal perang. Rudal ini umumnya diluncurkan dari kapal perang, seperti tipe 055, kapal perusak kelas berat. Tetapi versi peluncuran dari udara juga telah terlihat sebelumnya, seperti yang dipasang pada H-6, pembom Angkatan Laut Tiongkok. Dengan kehadiran YJ-21 di tampilan ini, muncul pertanyaan, apakah CH-7 dapat menggunakan YJ-21? Jika CH-7 memang dirancang untuk membawa YJ-21, rudal ini perlu ditempatkan di luar internal weapon bay, karena ukurannya yang terlalu besar. Namun, ini tentu akan mengurangi kemampuan siluman CH-7. Meski demikian, jangkauan YJ-21 yang sangat luas, diperkirakan lebih dari 1.000 km, membuat kekurangan ini menjadi relatif tidak signifikan,
terutama jika drone ini digunakan untuk meluncurkan serangan dari jarak jauh. Kombinasi CH-7 dan YJ-21 memiliki potensi untuk mengubah dinamika perang laut, khususnya di Pasifik Barat, di mana kapal perang permukaan Angkatan Laut Barat akan menjadi sangat rentan terhadap serangan. Dengan CH-7, serangan ini dapat dilakukan tanpa mempertaruhkan nyawa personel Tiongkok. Jika pengembangan ini terus berlanjut, drone ini akan menjadi alat strategis yang sangat kuat melawan kekuatan Angkatan Laut besar seperti Amerika Serikat. CH-7 menunjukkan ambisi Tiongkok untuk mengembangkan drone siluman berukuran besar dengan kemampuan serangan Angkatan Laut. Ini adalah jenis drone yang saat ini tidak dimiliki oleh militer Amerika Serikat. Selain itu, Tiongkok juga telah meluncurkan drone siluman untuk pasar ekspor, menawarkan opsi bagi pembeli asing. Namun, belum jelas apakah CH-7, terutama versi terbarunya, akan tersedia untuk dijual secara internasional. Jika varian ekspor tersedia, itu masih bisa menarik perhatian pasar global, terutama negara-negara yang membutuhkan drone siluman multiperan berketinggian tinggi. Pasar drone siluman kelas atas saat ini terbatas, sebagian besar karena pembatasan ekspor dari Amerika Serikat yang hanya mengizinkan penjualan kepada sekutu terdekatnya, seperti Israel. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif bagi Tiongkok dalam menawarkan alternatif di pasar global. Secara keseluruhan, CH-7 mencerminkan kemajuan Tiongkok dalam teknologi drone. Drone ini memposisikan dirinya sebagai alat yang tangguh untuk pengumpulan intelijen dan operasi pertempuran Angkatan Laut. Dengan desain siluman, jangkauan luas, dan kemampuan membawa senjata internal, CH-7 berpotensi mengubah cara perang laut dilakukan di Pasifik Barat, terutama jika dapat memanfaatkan senjata-senjata canggih seperti YJ-21. Sekarang kita beralih ke berita lainnya. Sistem senjata self-propelled modular modern Tiongkok. SH-1-16A, meriam self-propelled 155 mm terbaru dari Tiongkok, merupakan varian modular modern dari platform SH-16 yang telah mapan. Kendaraan ini menunjukkan kemajuan dalam sistem artileri seluler dan teknologi militer yang adaptif. Diharapkan, debut SH-1-16A akan menempatkannya di puncak inovasi teknologi militer pada tahun 2024. Varian ini adalah salah satu dari beberapa konfigurasi yang dirancang berdasarkan platform kendaraan lapis baja VN228X8, mencerminkan komitmen Tiongkok terhadap platform militer modular. Pendekatan modular ini meningkatkan keserbagunaan, efisiensi logistik, dan fleksibilitas operasional. SH-1-16A mempertahankan keunggulan dari pendahulunya, SH-16-6X6, yang telah terbukti efektif untuk operasi yang cepat dan fleksibel. Peningkatan utama terletak pada integrasinya ke dalam platform VN228X8, yang dilengkapi dengan turret modular berkaliber 52-155 mm. Desain ini menekankan keserbagunaan teknis dan kemampuan tempur yang superior. Turretnya dilengkapi dengan sistem penyeimbang tekanan udara, silinder canggih, dan teknologi pendukung lainnya. Sistem ini memastikan stabilitas dan akurasi selama penembakan. SH-1-16A dipersenjatai dengan meriam berkaliber tinggi yang mampu melakukan serangan jarak jauh dengan dampak besar. Sistem ini cocok untuk menekan dan menghancurkan posisi musuh serta target yang dibentengi, dikelola oleh sistem pengendalian kebakaran otomatis. Fitur seperti sistem pengisian bahan bakar tanpa propelan dan otomasi tingkat lanjut meminimalkan keterlibatan kru sekaligus meningkatkan kesiapan tempur. Pengapian laser 6 titik memungkinkan penembakan cepat, sementara sistem modular membantu mengelola pasokan amunisi secara efisien. SH-1-16A juga memanfaatkan sistem suspensi yang dapat disesuaikan serta desain lambung berbentuk V, yang meningkatkan mobilitas di medan sulit dan perlindungan terhadap ranjau darat serta IID unit daya tambahan memungkinkan kendaraan ini beroperasi tanpa mesin utama menyala, sehingga menghemat bahan bakar dan mengurangi jejak termal maupun akustik, penting di zona tempur. Adopsi SH-1-16A mencerminkan pergeseran Tiongkok ke sistem militer modern yang mampu beroperasi di lingkungan kompleks dan beragam. Sistem ini dirancang untuk penyebaran cepat,
Ideal bagi negara yang membutuhkan artileri serbaguna dengan tuntutan logistik lebih rendah dibandingkan dengan sistem berbasis lintasan. Dengan modularitas VN22, SH-116A dapat dengan mudah dikonfigurasi ulang untuk berbagai misi, seperti integrasi sistem senjata tambahan atau peralatan pendukung. Kemampuan adaptasi ini sangat penting dalam peperangan modern di mana ancaman terus berkembang. SH-116A juga menjadi bagian dari tren global dalam pengembangan kendaraan militer modular, seperti FNSS Turki dengan Armor 8X8 dan Boxer Jerman 8X8. Pendekatan ini memungkinkan konfigurasi ulang cepat untuk berbagai peran tempur, mulai dari pertempuran infanteri hingga pertahanan udara. Sistem modular SH-116A, efisiensi dan adaptasi dalam konflik modern. Sistem modular SH-116A dirancang untuk mengurangi biaya dan merampingkan logistik dengan menggabungkan berbagai peran ke dalam satu platform yang dapat disesuaikan. Konflik modern semakin menuntut respons cepat dan fleksibilitas, menjadikan desain modular ini sebagai keunggulan strategis. Keunggulan modularitas dan mobilitas. Desain modular SH-116A memungkinkan penempatan ulang dan konfigurasi cepat, memastikan dukungan berkelanjutan di berbagai lingkungan tempur, termasuk gurun, perkotaan, dan pegunungan. Dengan sistem pemuatan otomatis dan pengendalian kebakaran tingkat lanjut, SH-116A mengurangi kebutuhan kru dan meningkatkan ketahanan tempur. Hal ini membuatnya sangat cocok untuk operasi berintensitas tinggi di area yang diperebutkan. Taktik shoot and scoot. SH-116A dirancang untuk meminimalkan waktu pengaturan dan eksposur di medan perang, mendukung taktik shoot and scoot, yaitu menembak dan segera berpindah untuk menghindari serangan balik. Kombinasi kelincahan dan daya tembak ini membuat SH-116A mampu mendukung unit infanteri dan lapis baja yang bergerak cepat, tanpa tantangan logistik yang biasanya terkait dengan platform lintasan. Potensi pasar ekspor. Dengan fokus pada pasar ekspor, SH-116A menarik pembeli internasional yang mencari solusi modular dan fleksibel. Platform VN22, yang menjadi dasar SH-116A, telah diekspor ke beberapa negara, termasuk Irak, Pantai Gading, dan Afrika Selatan. Ini menunjukkan kemampuan kendaraan ini untuk beradaptasi dengan kebutuhan operasional yang beragam. Kompatibilitas dan daya saing. Kompatibilitas SH-116A dengan amunisi standar NATO meningkatkan daya tariknya di pasar global, terutama bagi negara-negara yang mengoperasikan perangkat keras militer timur maupun barat. Sistem ini memungkinkan integrasi tanpa hambatan dengan rudal yang ada dan menyederhanakan logistik. Alternatif hemat biaya. Tiongkok kemungkinan besar akan mempromosikan SH-116A sebagai alternatif yang hemat biaya dibandingkan sistem barat, menekankan daya tembak sebanding dan otomatisasi canggihnya pada harga yang kompetitif. Tren global dan ambisi Tiongkok. SH-116A mewakili ambisi Tiongkok untuk menghasilkan sistem pertahanan udara modern yang sangat adaptif. Tren desain modular ini, seperti pada self-propelled howitzer 155 mm berbasis platform VN22 8X8, menunjukkan potensi besar untuk integrasi sistem daya tembak canggih. SH-116A menawarkan solusi praktis bagi militer domestik dan internasional yang membutuhkan dukungan modern, fleksibel, dan hemat biaya. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.